Berdiri. Siap hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pagi. Apa kabar semuanya? Baik. Hari ini kita mau belajar tentang agribisnis tanaman sayuran. Jadi sebentar kita akan belajar tentang penanganan pasca panen sayuran buah, ya, sayuran buah. Dalam hal ini yang akan kita praktekkan sebentar adalah penanganan pasca panen sayuran buah tomat, ya. Oke, sebelum kita lanjut ke pelajarannya sebentar, Ibu mau tanya dulu, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya kegiatan pembelajaran kita nantinya mendapatkan kebaikan, ya. Oke, satu orang Ibu minta kesediaannya untuk pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya. Jadi hari ini rencananya Ibu mau memberikan kalian pelajaran tentang agribisnis tanaman sayuran, ya. Jadi seperti yang terlihat di meja kalian, hari ini kita rencana mau melakukan kegiatan penanganan pasca panen, ya. Penanganan pasca panen khususnya yang seperti yang kalian Ibu siapkan itu adalah buah tomat, ya. Jadi pekan kemarin kita sudah mempelajari tentang teknik pemanenan, ya, bagaimana pemanenan yang baik. Seperti yang kalian tahu bahwa tanaman pertanian itu sebelum dilakukan pemasaran maka kita harus melalui tahapan-tahapan yang baik, ya, khususnya mulai dari penanaman, kemudian pemeliharaan yang tepat, masuk pada teknik panen yang tepat, kemudian juga pasca panen, ya. Dan pasca panen ini kenapa harus dilakukan dengan baik supaya bisa mengurangi resiko rusaknya tanaman tersebut atau buah tomat tersebut, ya. Jadi penanganan yang tepat terhadap pasca panen maka akan memperlama buah tomat tersebut menjadi rusak, ya. Jadi harus kita betul-betul lakukan penanganan yang tepat khususnya pada pasca panen. Tapi Ibu ingin mereview dulu kembali bahwa pekan kemarin kan kita sudah belajar tentang teknik pemanenan, ya. Jadi Ibu ingin mengukur sejauh mana apakah kalian belajar di rumah pekan kemarin. Ibu ingin minta kalian untuk mereview lagi. Ada yang masih ingat tentang apa yang dimaksud dengan teknik pemanenan? Coba satu orang Ibu minta kesediaannya untuk. Oke, silakan berikan. Jadi teknik pemanenan. Jadi teknik pemanenan diartikan sebagai upaya memisahkan bagian tanaman yang memiliki nilai ekonomi dari tanaman hidupnya itu sendiri. Oke, kalian sudah dengar. Tepuk tangan dulu untuk teman-teman. Kami mengungkap kembali tentang apa itu teknik pemanenan. Nah, ada yang masih ingat ada berapa macam cara pemanenan yang bisa atau yang biasa dilakukan? Coba satu orang lagi. Nah, Elvin, ya. Beberapa jenis utama pemanenan meliputi pemanenan dengan tangan, pemanenan dengan peralatan tangan, dan pemanenan dengan mesin.
Ya, tepuk tangan dulu untuk FP sudah berani tampil menjawab pertanyaan di rumah. Jadi itu membuktikan bahwa belajar di rumah itu sangat baik ya. Jadi ketika ibu guru tanya, kalian bisa menjawabnya. Nah, jadi tadi tahapannya setelah teknik pemanenan, maka hari ini yang kita pelajari adalah tentang penanganan pasca panen. Nah, tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah supaya kalian sebagai peserta didik mampu melakukan kegiatan pasca panen buah tomat ya. Jadi kegiatan-kegiatan pasca panen itu adalah pembersihan, kemudian sortasi atau grading, kemudian packing, labeling, dan penyimpanan hasil panen yang sesuai dengan SOP ya, atau standar operasional ya. Jadi kenapa kita ulangi, kenapa kita harus melakukan kegiatan pasca panen, atau kenapa kita harus tahu tentang kegiatan pasca panen itu ya, supaya kita bisa mengetahui tentang kegiatan-kegiatan pasca panen. Apa saja itu kegiatan pasca panen? Seperti yang sudah kalian lihat di tujuan pembelajarannya, bahwa kegiatan yang dimaksud dengan kegiatan-kegiatan pasca panen itu adalah termasuk pembersihan ya, kemudian sortasi. Pembersihan itu tujuannya adalah supaya buah tomat yang kita petik itu, yang akan kita jual, yang akan kita konsumsi itu bersih ya, betul-betul bersih. Karena kita tahu yang namanya saat penanaman itu kan kita menggunakan pupuk-pupuk, entah itu pupuk pestisida atau pupuk organik ya. Pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari kotoran hewan ya. Nah, makanya, atau pestisida, pupuk pestisida itu pupuk kimia ya. Jadinya makanya ketika kita melakukan pemanenan, sebelum kita konsumsi atau kita jual ke pasaran, kita harus melakukan pembersihan terlebih dahulu. Pembersihan itu tujuannya adalah supaya buah tomat tersebut bebas dari sisa-sisa pupuk atau sisa-sisa pestisida tadi yang kita pergunakan saat penanaman. Nah, kemudian penanganan pasca panen kedua itu adalah sortasi. Nah, jadi kalau kalian belum tahu apa yang dimaksud dengan sortasi, itu adalah kalau biasa kita dengar kata sortir, ya. Kalian pernah dengar kata sortir, Pak? Pernah dengar kata sortir? Apa itu kira-kira? Ada yang tahu? Sortir itu kegiatan apa? Nah, belum ada yang mau jawab. Nah, jadi kegiatan sortasi itu adalah biasa disebut dengan memilih ya, atau mengelompokkan. Nah, termasuk juga grading. Grading itu adalah pengelompokan. Jadi kalau di mall-mall biasa, kalau kita masuk, misalnya kalau yang pernah masuk ke mall, nah itu kan ada kualitas-kualitas buah, yang kualitas buah super, kualitas buah sedang, dan itu sangat mempengaruhi harga nanti di pasaran ya. Jadi pengelompokan buah tersebut itu sangat berpengaruh dengan harga. Ada kualitas buah yang bagus. Nah, contohnya saja kalau kita ambil contoh tanaman yang lain, buah apel misalnya. Ada buah apel yang harganya sampai 65.000 ya. Pernah beli buah apel tuh, ada yang murahan cuma sampai 35.000 dapat 1 kilo. Nah, itu menunjukkan bahwa buah dari tanaman hasil pertanian itu harus dikelompokkan supaya nanti akan berpengaruh pada nilai ekonominya ya. Tapi yang kita bahas sekarang adalah buah tomat. Itu tadi apel cuma contoh saja ya. Tomat pun seperti itu, harus ada kegiatan sortasi pasca panen supaya nanti kita bisa membedakan mana buah tomat yang kualitas super, yang tentunya nanti akan berpengaruh di harga nanti. Mungkin pada saat kita beli tomat di pasar, ada yang harga 1 kilo 12.000, ada juga yang harga 9.000. Nah, itu pengaruh dari pengelompokan tersebut. Jadi kita harus pintar dalam pengelompokan. Dan pengelompokan atau sortasi dan grading ini adalah bagian dari penanganan pasca panen ya.
Kemudian ada yang disebut dengan packing ya. Packing apa? Ada yang tahu apa itu packing? Packing itu apa? Ngapain itu orang packing? Ada yang bisa jawab? Packing itu adalah membungkus ya, mengepak ya, pengepakan. Jadi kegiatan pasca panen yang berikut sebelum kita memasarkan nantinya kita harus melakukan packing ya. Packing itu membungkus, menyiapkan wadah yang bagus untuk buat tomat yang akan kita jual nantinya di pasaran. Kemudian setelah packing kita akan memberikan label ya, label untuk mengetahui isi dari label tersebut. Kita akan menyampaikan kepada konsumen bahwa buah yang akan kita jual itu kualitas super ataukah kualitas sedang ataukah kualitas rendah, dan itu tentu sangat berpengaruh di harga nantinya. Kalau kita ingin kualitas super maka kita harus beli yang harganya di atas ya. Kalau ingin yang harganya ada di bawah berarti kita beli yang kualitas rendah atau kualitas sedang. Itu harus kalian sebagai anak-anak jurusan pertanian harus mengetahui tentang hal-hal seperti itu. Oke, kemudian penanganan pasca panen yang berikut labeling sudah tadi ya, labeling. Kemudian penyimpanan ya. Jadi penyimpanan hasil pertanian itu, hasil panen itu harus kita ketahui juga supaya kita, karena kita tahu bahwa namanya produk-produk pertanian, hasil pertanian itu ada masa kadaluarsanya ya, masa busuknya itu cepat sekali ya. Dan tanaman tomat ini dia termasuk buah klimaterik ya, klimaterik. Buah klimaterik itu adalah yang saat dipanen itu dia masih masa simpannya itu tidak terlalu lama ya. Jadi penanganannya juga harus tepat supaya nanti bisa agak tahan lama. Makanya kegiatan-kegiatan penanganan pasca panen ini sangat penting untuk dilakukan supaya bisa memperlama masa tahan dari buah tomat yang kita panen. Mengerti ya? Oke. Nah, nanti sebentar setelah ini Ibu bagi kelompok ya, supaya kalian bisa melakukan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari melalui video ini akan menjelaskan tentang teknologi pasca panen tomat. Penanganan setelah panen sering kurang mendapatkan perhatian sehingga hasil produksi pertanian sering rusak sebelum sampai di tangan konsumen. Untuk mengatasi hal ini, kegiatan penanganan setelah panen yang sering disebut dengan penanganan pasca panen perlu mendapatkan penanganan yang lebih serius untuk mempertahankan kualitas untuk produk tetap segar sampai ke tangan konsumen. Panen tomat dilakukan pada umur tanaman 75 hari setelah tanam atau sekitar 3 bulan setelah semai. Panen berikutnya dilakukan setelah 7 hari sekali dengan umur panen berkisar antara 70 sampai 100 hari. Panen dilakukan pada pagi atau sore hari untuk mengurangi respirasi buah. Kemudian, buah dimasukkan ke dalam tas kecil untuk kemudian dikumpulkan di tempat pengumpulan. Tempat pengumpulan di tempat yang sejuk, teduh, dan kering. Kriteria masa petik yang optimal dapat dilihat dari warna kulit buah, ukuran buah, keadaan daun tanaman, dan batang tanaman. Melakukan pemanenan menggunakan alat panen tidak akan mengganggu buah tomat. Panen buah tomat dengan baik dan benar dapat menekan penurunan kualitas hasil panen tomat sebesar 10%. Hasil panen disortasi dengan memisahkan buah yang memiliki kualitas baik dengan buah yang rusak
warna, ukuran, dan mutu. Sisihkan buah tomat yang cacat busuk, luka, atau mengeluarkan air agar tidak mengkontaminasi buah yang bagus. Tomat yang tidak lolos sortiran saat melakukan sortasi jangan dibuang, sebaiknya diolah menjadi beberapa produk olahan seperti saus, sari tomat, yogurt, selai, jeli, dan manisan tomat. Buah tomat yang busuk dapat diolah menjadi bahan pembuat bom. Dengan melakukan sortasi pada buah tomat yang akan dijual ke pasar, produk petani memiliki kualitas yang lebih baik dan lebih tahan lama. Kriteria buah yang dipanen disesuaikan dengan tujuan pemasaran. Untuk pemasaran jarak dekat, buah tomat akan dipanen sewaktu buah tomat berwarna kekuningan. Untuk tujuan buahan seperti processing ataupun penggorengan, tomat dipanen setelah masa fisiologis yang ditandai dengan buah yang berwarna merah. Memanen buah yang masih hijau dengan ukuran buah yang telah maksimal merupakan pilihan yang baik untuk memperpanjang umur penyimpanan karena cocok untuk pengiriman jarak jauh. Buah tomat dikelompokkan menjadi 3 kelas. Kelas A mempunyai mutu yang sangat baik, memiliki bentuk berwarna yang menarik, serta kerusakan masih dapat ditolerir jika dalam kisaran 5%. Sedangkan untuk kelas B hampir sama seperti kelas A, namun toleransi kerusakan buah tomat dalam kisaran 10%. Untuk kelas B lebih rendah lagi dan memiliki kelonggaran dalam penanganan mutu. Biasanya kelas D yang banyak ditemukan di pasar tradisional atau lokal karena banyak konsumen yang menginginkan harga murah dan mutu yang tidak terlalu tinggi. Buah tomat yang akan dipasarkan ke swalayan dikemas dalam satu wadah seperti pada kabar. Tomat disusun rapi dalam styrofoam dan ditutup dengan plastik romping atau dapat juga menggunakan plastik poliparin atau polietilen. Diisi beberapa buah tomat kemudian diselam. Mengemas buah tomat menggunakan bahan dari plastik harus dibuat 2 atau 3 lubang kecil supaya ada sirkulasi udara. Buah tomat yang dikemas dengan baik dapat bertahan selama 7-8 hari dalam suhu ruang selama rantai distribusi sampai produk ke tingkat konsumen. Pengemasan menggunakan plastik poliparin, tomat tahan selama 8 hari, sedangkan tanpa kemasan plastik tahan selama 7 hari dalam suhu ruang. Untuk pemasaran jarak dekat dapat menggunakan box plastik, dapat juga menggunakan keranjang bambu dengan penyusunan buah yang rapi saat pengemasan dapat menekan kehilangan penurunan kuantitas tomat sekitar 3,08%. Jika pengiriman tomat untuk jarak jauh, jenis kemasan yang paling baik adalah dengan menggunakan kotak kain. Sekian video pembahasan mengenai penanganan pasca panen pada buah tomat. Terima kasih dan sampai jumpa. Iya, itu tadi video yang sudah kalian saksikan. Jadi berharap dengan kalian menonton video itu kalian lebih memahami tentang apa itu pasca panen ya. Dan itu tadi di videonya disebutkan juga bahwa pengelompokan penanganan pasca panen untuk buah tomat itu sendiri dia dikelompokkan menjadi 3. Ada kualitas grade A atau tadi Ibu biasa sebut kualitas super ya. Kemudian ada grade B mungkin kualitas sedang dan grade C ya, itu mungkin yang kualitas lebih di bawah lagi yang biasa beredar di pasar-pasar. Nah, setelah materi pengantar dari Ibu tadi, Ibu ingin kalian juga bisa mempraktekkan bagaimana penanganan pasca panen yang tepat. Jadi di depan kalian Ibu sudah siapkan berbagai macam peralatan, alat dan bahan yang sudah Ibu siapkan. Ini ada loyang ya, loyang baskom. Ini terdiri 2, satu ini nanti kalian kasihkan sunlight ya untuk kegiatan pembersihan ya. Pembersihan di sini kalian kasih di wadah kecil ini. Jadi nanti buat tomatnya itu kalian cuci terlebih dahulu. Jadi kalian lewati langkah-langkah penanganan pasca panen yang sudah kita lihat tadi di video atau yang sudah dijelaskan tadi, mulai dari pembersihan ya, pembersihan. Jadi ini Ibu siapkan sunlight, sabun ya, nanti dikasih di
wadah yang kecil ini, lalu nanti kalian cuci tomatnya terlebih dahulu. Setelah dicuci dikeringkan ya, dikeringkan. Ini sudah siapkan juga kain lap ya, kain lap dikeringkan. Lalu juga sudah ada wadahnya. Ini untuk wadah kemasan 1/4 kilo ya, 1/4 kilo saja. Jadi setelah kering, lalu kalian pindahkan ke sini dan kalian timbang untuk ukuran 1/4 kilo. Nanti kita akan lihat pasti akan beda dengan sendirinya, khususnya dari segi bentuk. Kalau yang besar-besar pasti hanya muat beberapa ya, pasti akan beda antara yang kualitas super, sedang dan yang lebih di bawahnya ya. Pasti kalau yang kualitas super akan muat mungkin 3 atau beberapa biji ya, yang kualitas sedang akan di bawahnya. Nah, meskipun kalau kualitas super atau buktidannya itu tidak hanya dilihat dari ukuran saja, tapi kalian mesti sortir juga, lihat yang misalnya yang luka-luka atau yang sudah penyet ya, itu kalian pisahkan ya, karena buah tomat itu kalau yang ada satu yang luka, yang penyet itu akan sangat berpengaruh akan sangat mempengaruhi yang lainnya. Jadi betul-betul kalau misalnya ada yang sudah rusak ya, ada tanda-tanda kerusakan, kalian jangan lagi masukkan di kemasan. Lalu setelah kalian isi di kemasannya, kalian akan tempel dengan label yang sudah disiapkan ya. Kalau yang misalnya hanya muat berapa, yang kualitas super, berarti tempel dengan kemasan yang bertuliskan kualitas super. Jadi cuma 2 macam itu saja yang digunakan. Karena ini memang cuma media untuk praktek, jadi seadanya saja. Nanti kalau misalnya kalian kedepannya praktek di lapangan, maka minimal kalian sudah ada ilmunya untuk mengetahui atau membedakan mana tomat yang kualitas super dan kualitas sedang ya, seperti itu. Nanti panduannya ya. Jadi ibu mau bagi dulu ini sebelum nanti kalian baca dulu panduannya, baru kalian ikuti langkah-langkahnya. Kerjakan secara berkelompok ya, kerjasama. Oke, silakan. Boleh mungkin dibaca dulu itu panduannya di poin ketiga. Langkah kegiatan di poin F ya. Langkah kegiatan prakteknya. Jadi yang poin A kan materi. Jadi urutan langkah kegiatannya untuk pasca panen buah tomat, kalian bisa ikuti panduannya di poin F. Ada yang ditanyakan? Kalau ada yang belum dimengerti, silakan ditanyakan. Yang lain berapa? Karena nanti baku bantu. Jadi satu orang cuci ini, tuang sabun cuci di sini, satu orang balap, satu orang sepul, satu orang timbang, satu orang isi, satu orang taruh label, gitu ya. Jadi semua harus ada pekerjaannya, ya. Jangan tuh Pak Mas atau bahasa yang label, ya. Boleh ya? Label lebih mudah. Supaya nanti kalian kalau di kampung atau kerja di perusahaan pertanian yang skala besar, entah itu penanaman buah tomat atau
apel atau semangka. Jadi ini tomat hanya contoh saja ya. Semua produk-produk pertanian dilakukan seperti itu ya, penanganannya seperti itu. Dipisahkan, dicuci bersih dulu, panen dulu, dicuci bersih, lalu dikelompokkan. Kecuali hanya kita makan sendiri, kalau makan sendiri tidak diikuti begitu. Tapi kalau tujuannya untuk pemasaran, maka sebaiknya harus diikuti langkah-langkah kegiatan pasca panen. Kenapa harus begitu? Ya tujuannya karena kita cari keuntungan, cari pendapatan. Jangan sampai kita menanam tapi ternyata hanya habis dimakan sendiri, tidak ada yang dijual, malah dikasih makan pencuri misalnya. Silakan. Kalau ada yang ingin mengerti ditanya. Boleh langsung dikerjakan. Satu orang tempe memang ada ya. Sedang
Nah, setelah nanti kalau sudah selesai pelabelan, diatur rapi-rapi di depan sini, baru kalau biar betul-betul kalau bonus jangan. Ini yang jalan kan? Jadi kami jauh-jauh Kalau yang buat dipisahkan ya, nanti yang jauhnya bisa sisi. Jadi sisa, jadi kalau tanaman tomat itu dia sangat mempengaruhi. Makanya kalau ada yang luka-luka sedikit harus dikasih pisah ya untuk dipakai. Jadi kalau tomat itu dia dipanen bisa kalau dipanen merah-merah sekali mau dipanen dia mesti ini itu dipanen supaya bisa tahan.
Kalian mesti bisa bedakan mana yang kualitas super, mana yang sedang ya, supaya jangan sampai salah pelabelan. Nanti yang kurang bagus ditempeli stiker yang sedang, yang bagus, yang super. Dapat berapa kotak? Yang itu pada luka-luka. Nah, kalau yang pada luka-luka berarti mereka sudah dewasa, tapi nggak bisa ya. Ya, jadi kalau sudah selesai prakteknya, praktek penanganan pasca panennya sudah selesai, peralatannya kalian singkirkan saja dulu, loyang-loyangnya disusun, terus ini yang sudah disortir tadi disusun di depan meja, sabunnya disingkirkan, taruh di luar disusun. Baru setelah itu kalian kerjakan, ada tugas yang disuruh, tugas setelah praktek. Ada tadi yang ibu sudah bagi ya, ada itu menjawab pertanyaan, beberapa pertanyaan tidak lama menjawab ya. Untuk mengukur kalian sejauh mana kalian memahami tentang materi penanganan pasca panen ini dan prakteknya ya. Jadi nanti tugasnya itu dikumpul supaya bisa menjadi acuannya hidup ya. Jadi lap-lap ulang dibersihkan, baru duduk di tempatnya masing-masing sambil diskusi mengerjakan tugas yang sudah ibu bagi. Oke. Sudah lihat pertanyaannya? Persiapan untuk pelaksanaan pekerjaan bisa diisi rekan-rekan ya, tapi kalau terlalu panjang lama misalnya bisa beberapa terus kasih pekerjaan tadi ada dari 1 kilo, bisa dari 1 kilo tomat yang disiapkan, dapat 4 kemasan, dapat 1 kemasan berbeda super, 2 kemasan jadi penjelasan dari hasil pekerjaan. Terus waktu pengerjaan dan berapa menit kita pakai, kita akan melihat ada yang ditanyakan di soal jadi. Nah, ini setiap pekerjaan sudah panen, jadi kan ditanya persiapannya itu yang terkait dengan siap baik. Terus kalau prosedur penanganan bisa ada di sini, kita akan prosedur tanggal panjang, tanggal panjang sudah terus kalau ini hasil pekerjaan ini dari persiapan pekerjaan pasca panen tadi persiapannya sangat baik,
Ya, silakan dibaca. Menit waktunya. Setelah itu kita kesimpulan. Setelah dikerja itu 5 menit atau 7 menit, setelah itu kita kesimpulan. Ketua kelompoknya menyampaikan kesimpulan dari praktek yang kita lakukan. Ini bukan kelompok ini, sebaliknya itu ada di sini ya, ini tugas yang sedikit. Kalau kita tugas kelompok, ini tugas yang sedikit. Ya, jadi itu ada tugas yang individu, bisa kalian kerja sebentar kalian kumpul. Terus yang tugas kelompok itu dikerjakan kira-kira 7 menit ya. Tadi sudah berlalu waktunya, 5 menit kita sedikit lagi. Nanti kalian siapkan siapa yang akan menyampaikan hasil kesimpulan dari prakteknya ya. Yang tugas individu itu dikumpul. Sudah yang kesimpulan?
Ya, jadi sebelum kita presentasi kesimpulan itu, mungkin supaya kalian tidak jenuh kita stretching dulu. Ya, coba semuanya berdiri. Oke. Terus harus ada sesuatu yang diperebutkan di misalnya ini terhadap saya pulpen. Oke, siap semuanya. Dengarkan panduannya ibu mau kasih kalian test breathing, coba fokus. Nah, kalau ibu bilang pokoknya ini ada 4 kata yang akan kalian tiru, yang akan kalian gerakan sesuai dengan instruksinya. Kalau ibu bilang sakit, berarti pegang perutnya. Sakit, nah sakit. Terus kalau ibu bilang sikut, pegang sikunya. Terus kalau ibu bilang sekat, begini posisinya. Terus kalau ibu bilang sikat, sikut, sekat, sikat ini, berebut ya. Berebut sesuatu yang ada di sampingnya kalian dengan temannya kalian di samping. Ya, kalau sakit perut, tunjuk pegang perutnya. Kalau sekat pegang ini, kalau sikut pegang sikunya. Kalau sikat berebut. Jadi siapa yang dapat benda tersebut berarti dia pemenangnya. Jadi usahakan kalian baku rebut. Ya, oke, mulai. Sakit.
Sikut. Saking fokusnya berarti ya. Saking fokusnya. Oke, sakit, sekat, sesak. Sekat begini, sekat, sakit, sikut, sikat. Berarti harus satu poin saja yang ditaruh di depan. Satu kali lagi. Sebelum siapa? Pemenangnya sebentar dapat bonus dari itu, tapi nanti selesai Pak dapat bonus berupa beli. Pemenangnya dapat sesuatu. Entah dikasih atau setelah keluar dari ini dikasih atau besok misalnya dikasih itu tetap kasih bukan itu. Penting siapa namanya. Oke, mulai sikat. Iya. Salah instruksi berarti. Ulang lagi. Mesti semua kelompok harus dapat kewenangannya. Sikut. Sakit. Sekat. Satu kali lagi. Karena belum terlalu bonus. Sikut. Sikat. Mulai dari kelompok kesimpulan dari paket yang saya lakukan. Ibu mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1, silakan satu orang berdiri untuk menyampaikan kesimpulan dari hasil praktek pengambilan pasca panen yang sudah kalian lakukan. Jadi apa yang kalian dapatkan dari praktek kita hari ini, Ibu berharap nanti bisa dipraktekkan di kegiatan-kegiatan lain dalam hal ini untuk penanganan pasca panen pada produk-produk pertanian yang lainnya, baik itu tanaman sayuran daun, tanaman sayuran buah, ataupun tanaman sayuran bumbu. Ya. Oke, silakan kelompok 1, Rikal. Ya, silakan Rikal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 merasa senang dengan pelajaran penanganan pasca panen. Karena dengan adanya praktek ini, kami bisa mengetahui, bisa membedakan buah tomat yang berkualitas baik dan sedang. Itu saja dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Oke, tepuk tangan. Berapa tadi? Kelompok 1 tepuk tangan. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan presentasikan hasil praktek apa yang bisa kalian dapatkan dari praktek yang kalian lakukan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 merasa bersyukur dengan adanya partisipasi pada praktek pengenangan pasca panen karena dari yang tadinya kami tidak tahu dengan cara panennya yang baik pada buah tomat, sekarang kami menjadi tahu. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2.
Oke, tepuk tangan. Jadi Ibu sangat berharap dengan adanya praktek ini sekali lagi kalian bisa memahami, bisa membedakan ternyata penanganan yang tepat dari setiap produk hasil pertanian itu akan berpengaruh pada pemberian harga ataupun pada daya tahan dari produk pertanian itu sendiri, khususnya di sini tanaman tomat ya. Oke, sebelum kita ke penutup, kita extracting lagi ya, supaya lebih seru untuk memperpanjang. Kita extracting dulu tepuk cinta ya, tepuk cinta. Lop kecil, lop, cobakan dulu. Tepuk cinta, lop kecil, lop besar, lop sedang tadi ya, lop sedang, lop besar. I love you. Oke, kita mulai. 1, 2, 3, tepuk cinta. Lop kecil, lop sedang, lop besar. I love you. Satu kali lagi supaya lebih semangat. Satu kali lagi supaya nanti kalian kalau untuk kegiatan kalian bisa punya modal untuk extracting sama kalian anak-anak binaan begitu. Kalian mungkin jadi panitia apa untuk memberi support atau semangat pada adik-adik kelas kalian bisa memberikan ada modal untuk extracting. Oke. 1, 2, 3, tepuk cinta. Lop kecil, lop sedang, lop besar. I love you. Ya itu tadi untuk penyemangat kalian. Selanjutnya kita tadi tugasnya sudah dikerja. Tugas individu. Kita bagi kumpul nanti kumpul saja. Ya, yang itu tulis nama. Tentang kegiatan pasca panen 15 hari. Jadi tadi kalian sudah melakukan kegiatan, sudah ada pementasan ibu juga, kemudian kalian juga juga tentang kegiatan penanganan pasca panen. Kalian sudah pasti tanaman buah tomat. Ibu mau pulang lagi sedikit, lagi tadi supaya lebih membekas di ingatan kalian tentang kegiatan-kegiatan yang terkait dengan
penanganan pasca panen. Jadi kalau kegiatan di bidang pertanian itu kan dimulai dari pemilihan lahan ya, seperti yang sudah kalian tahu, kalian pasti sudah mengetahuinya dari awal, sudah diajarkan juga dari awal bahwa kegiatan pertanian itu dimulai dari pemilihan lahan ya, pemilihan lahan. Kalian bisa lihat juga orang tuanya kalian mungkin yang petani atau orang-orang sekitarnya kalian. Pada saat kita melakukan hasil bisnis atau usaha di bidang pertanian, terlebih dahulu itu dimulai dari pemilihan lahan ya. Lahan yang baik akan berpengaruh pada hasil pertanian ya. Karena hasil pertanian itu atau tanaman itu dia membutuhkan unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah ya. Makanannya tanaman itu adalah unsur-unsur hara yang ada di dalam tanah. Nah, makanya penting sekali ketika kita mau membuka usaha di bidang pertanian, penting sekali dalam hal pemilihan lahan yang tepat ya. Makanya biasanya orang-orang tua kita itu kalau mau membeli tanah untuk tanaman cingkeh misalnya, dia pilih di daerah sini cocok untuk penanaman tanaman cingkeh. Kalau misalnya di daerah sini dia tidak cocok untuk tanaman cingkeh, dia lebih cocok misalnya tanaman kelapa. Kenapa seperti itu? Karena tanah yang baik itu akan berpengaruh pada hasil pertanian, kualitas hasil pertanian yang akan didapatkan. Ketika hasil pertaniannya itu melimpah, baik, bagus, berkualitas, maka akan berpengaruh pada tingkat pendapatan ya, tingkat perekonomian petani nantinya. Dan maka ulangi sekali lagi bahwa penting sekali pemilihan lahan yang baik pada hasil pertanian nantinya. Nah, tadi kan untuk usaha di bidang pertanian itu dimulai dari pemilihan lahan yang tepat ya, pemilihan lahan yang tepat. Kemudian yang kedua, setelah pemilihan lahan yang tepat, kita melakukan pembersihan ya, kegiatan-kegiatan di bidang pertanian. Jadi ini sebagai bekal penguatan lagi dari ilmu untuk kalian, supaya kalian kalau misalnya ditanya sama orang lain tentang apa-apa saja yang dilakukan kalau petani itu, kalian bisa tahu dimulai dari pemilihan lahan yang tepat. Kemudian yang kedua, kita melakukan pembersihan ya, pembersihan lahan. Nah, pembersihan lahan mungkin bisa menggunakan tenaga manual, bisa menggunakan parang ya, orang bilang parang, atau bisa menggunakan mesin, entah itu mesin sensor atau mesin yang lain ya, dalam hal ini untuk memotong atau teknik pembersihan yang kita lakukan. Kemudian setelah pembersihan yang kita lakukan itu apa? Kita bisa melakukan pengolahan tanah. Nah, kalau orang-orang tua kita kalau di teknik pertanian modern itu mereka langsung menggunakan mesin. Jadi tanah itu dia langsung diolah, langsung ditarik ya. Tapi kalau untuk petani beras ya, padi, sawah, kan dia memang langsung menggunakan traktor yang sudah dulu ya. Kalau kita kan kita berpikir di sudah dulu, dia langsung kalau teknik mesin menggunakan traktor itu langsung dibalik tanahnya. Jadi rumput-rumput yang ada di atas itu langsung hancur untuk dihancurkan oleh mesin. Jadi pembersihan itu bisa menggunakan teknik manual dan teknik mesin ya. Kemudian tahapan yang kedua adalah setelah kita melakukan pembersihan, kita melakukan pengolahan tanah. Nah, pengolahan tanah ini biasanya kita membutuhkan kemampuan juga atau ilmu tersendiri untuk pengolahan tanah. Karena pengolahan tanah itu, pengolahan tanah kita butuh yang namanya pupuk juga ya. Pupuk itu sendiri banyak macam, ada pupuk organik, mungkin kalian sudah tahu pasti ya tentang jenis-jenis pupuk. Ada dua macam, secara umum itu ada dua macam pupuk ya. Ada disebut dengan pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organik itu adalah pupuk yang berasal dari bahan-bahan alami ya. Kalau pupuk anorganik itu pupuk kimia yang diberi dari toko-toko pertanian. Nah, setelah kita melakukan pengolahan tanah, baru kita mencari bibit. Bibit yang unggul itu, bibit yang baik pasti akan berpengaruh di kualitas hasil
Tentu kita harus cari informasi yang baik, yang sesuai untuk didapatkan. Setelah pencarian ini, apa lagi? Setelah mencari ini, apa lagi? Apa yang dilakukan kalau setelah mencari bibit? Penanaman. Setelah bibit didapatkan, maka kita masuk ke kegiatan penanaman. Kita menanam tanaman, tentu harus ada ilmunya juga ya. Kita sudah belajar, sudah ingat tentang cara menanam yang baik supaya bisa mendapatkan hasil yang baik. Setelah menanam apa lagi? Menanam apa lagi? Apa? Ya, pupuk juga ya. Pupuk itu bagian dari pemeliharaan ya. Jadi kegiatan pertanian itu kalian tahu bahwa setelah penanaman itu ada yang disebut dengan kegiatan pemeliharaan. Pemeliharaan itu termasuk pemupukan. Selain dipupuk supaya tanaman subur apa? Selain dipupuk, ya penyiraman, kemudian pembersihan lahan. Jadi meskipun kita tanam, kita cari bibit yang bagus, tapi kalau tidak disiram, tidak dipupuk, tidak dibersihkan, pasti tanamannya mati ya, tidak akan subur, tidak akan subur. Jadi penting sekali kita mengikuti pemeliharaan yang baik supaya nanti hasil panen tanaman tomat kita atau tanaman sayuran yang lain itu bisa melimpah. Kalau yang melimpah, maka otomatis nanti berpengaruh pada pendapatan yang akan kita terima. Contohnya saja sekarang lagi musim apa? Musim cingke. Kalau banyak cingke banyak yang dipanen, maka banyak uang yang kita terima atau nilam. Sekarang orang di mana-mana tentang nilam toh. Nah, kalau banyak nilam yang dipanen banyak, 10 karung, 20 karung, dapat minyaknya 2 botol, 1 botol saja 2 juta. Itu luar biasa kan, usaha di bidang pertanian itu ternyata luar biasa juga. Menjanjikan juga kalau kita sungguh-sungguh menekuni di bidang pertanian. Ada pertanyaan sampai situ? Setelah pemeliharaan, apa tadi yang mereka jawab tadi yang pertama? Kalau sudah waktunya kita panen ya. Setelah pemeliharaan, dapat waktunya panen, kita melakukan panen. Sudah tahu mungkin dari orang tua kita juga ya, orang tua kita banyak sebagian besar petani, jadi kita tahu yang namanya tanaman itu kalau kita bersama pasti nantinya akan panen ya. Panen itu juga harus butuh penanganan yang tepat supaya nanti tidak merusak tanaman, bisa mengurangi masa tahan dari produk yang akan kita panen ya. Kalau panennya serampangan, nanti tomatnya tetap mati. Yang tadinya mungkin bisa dipanen 2 kali, dari cuma 1 kali saja. Jadi harus hati-hati saat panen, bisa juga seperti itu, tomat juga apalagi harus hati-hati supaya nanti tanamannya tidak langsung mati dan tidak bisa tahan lama saat turun tanah. Kalau tadi yang sesuai yang nonton tadi di video kan tanaman tomat itu masa tahannya itu paling lama berapa hari? 7 ya, 7 atau 8 ya. Itu lama masa simpan ya, lama masa simpan tanaman tomat. Coba tadi saya perhatikan video, ada berapa macam kualitas buah dari tanaman tomat itu sendiri sesuai dari video yang kalian tonton tadi. Coba saya bisa sebutkan. Coba ada tim apa tadi? Yang sukses sedang ada yang bisa tambahkan lagi
yang grade A itu kualitas super ya, kualitas yang bagus, yang paling bagus. Terus kalau grade B kualitas sedang, yang kurang bagus, tapi masih bisa dijual, masih bisa dipakai. Nah, ini kalian sudah praktek pemberian label. Nah, ternyata kualitas super dan kualitas sedang itu beda di harga. Ya. Kalau mungkin kita pernah masuk di mall gitu kan, ada yang kemasan-kemasan yang harganya di atas, kadang kayak itu sama-sama apel, kenapa harganya beda? Ini sama-sama sama tapi harganya kenapa beda? Ada yang lebih mahal, ada yang lebih murah. Nah, ternyata dia hasil dari sortasi atau pengelompokannya itu menunjukkan bahwa ada buah-buahan atau produk hasil pertanian yang berkualitas super dan ada yang kualitasnya sedang dan ada yang kualitasnya di bawah, yang tidak bagus. Tapi yang tidak bagus itu bukan berarti langsung dibuang. Contohnya tadi untuk tomat itu yang tidak bagus kualitasnya kan dibuat olahan ya, dibuat olahan hasil pertanian. Apa-apa tadi hasil olahan untuk buat tomat? Sambal, selai, apa lagi? Cuma dua itu tadi. Kalau di video tadi berapa? Selai, sambal, manisan mungkin, manisan tomat. Tadi itu orang bikin manisan tomat. Jadi ternyata atau sirup tomat ya, karena tomat juga kan bisa dibikin jus ternyata kan. Jadi itu beberapa hal yang sebagai penguatan dari ibu ya, cukup panjang penguatan dari ibu supaya anak saja dari pertemuan kita hari ini ada yang kalian ambil untuk pelajaran khususnya penanganan pasca panen buah tomat. Oke, selanjutnya ibu mau tanya terakhir, apa yang kalian rasakan setelah mengikuti pelajaran kita hari ini? Apa yang kalian rasakan? Coba mau jawab sebentar atau mau jawab sendiri-sendiri? Bagaimana perasaannya kalian? Senang atau biasa-biasa saja? Itu adalah kegiatan yang kalau pertanyaan itu kenapa kalian banyak yang tidak suka dulu di sini di sekolah SMK Negeri 1 Denganmu, pertama sekali dia buka itu jurusan pertanian, makanya ada guru pertanian, ada beberapa guru pertanian termasuk ibu ya. Jadi luar biasa, tapi karena satu dan lain hal, jadi ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya ada yang ingin kalian tanyakan? Kita buat pertanyaan dulu. Ada yang kalian tidak mengerti terkait pelajaran tadi? Apa ungkapkan perasaannya? Atau ibu tes dulu? Ibu tes dulu, coba ibu tanyakan satu-satu ke orang yang menjawab. Apa tadi, kenapa harus kita lakukan penanganan pasca panen? Coba ulang lagi. Dari sini. Cinta. Kenapa tadi dilakukan? Apa tujuannya dilakukan penanganan pasca panen? Ya, untuk melihat kualitas, untuk menjaga kualitas dari buah tomat. Terus kalau sikap, menurut kita kenapa? Apa pentingnya melakukan kegiatan penanganan pasca panen selain untuk menjaga kualitas? Supaya pengaruh di supaya apa kita? Supaya kenapa kita harus
Ya, supaya bisa berpengaruh di harga alatnya, buah tomat atau buah-buahan atau hasil pertanian yang kualitasnya di atas, pasti harganya lebih tinggi. Ini juga ada hubungannya dengan kewirausahaan. Makanya pelajaran kewirausahaan itu kita membahas tentang bidang-bidang pertanian, ya. Ada bidang pertanian, bidang usaha, ya, bidang usaha. Ada bidang usaha pertanian, bidang usaha peternakan, bidang usaha komputer, bidang usaha dan lain-lain. Ya. Ini adalah salah satu bidang usaha juga, tapi bidang usaha juga bidang pertanian. Jadi untuk kenapa melakukan penanganan pasca panen, untuk supaya bisa berpengaruh di harga juga pembelian harga. Kalau kita bisa kelompokkan seperti itu, pasti ada buah-buah kualitas super yang harganya bisa kita angkat, ya. Jadi pasti akan berpengaruh di pendapatan petani. Tapi kalau misalnya kita cuma kasih rata semua, misalnya tomat, tomat kan itu kalau kita beli di petani sekarang itu harganya 7.000 per kilo, rata semua 7.000 per kilo. Tapi kalau seandainya dibagi kelompokkan, yang kualitas super misalnya harganya 10.000, yang kualitas sedang harganya 7.000, yang kualitas di bawah 5.000 per kilo, itu kan pasti pendapatan petani lebih meningkat kan dibandingkan dengan yang rata 7.000. Ya, itu pentingnya kita melakukan kegiatan pasca panen khususnya di bidang pertanian. Selain berpengaruh di harga, juga mempengaruhi masa simpan, ya, masa simpan dari produk hasil pertanian. Nah, contohnya tadi kalau tomat, kalau ditangani dengan tepat itu kan sampai 8 hari, 7 hari masa simpannya. Tapi kalau misalnya kalian cuma simpan di sudut-sudut rumah, biarkan misalnya ayam masuk teto-teto, atau misalnya ada kena panas, kena injak, pasti akan, jangankan 1 minggu, 1 hari atau 2 hari saja busuk. Tetap simpan, tetap begini, tetap sehat, tetap besar. I love you. Sikat. Coba ulang lagi 1 kali. Yang dapat yang dapat benda yang diproduksikan dapat tomat satu bungkus, satu itu. Dapat tomat untuk DP mama atau yang bawa sana bisa pakai dulu dagu-dagu. Dapat tomat gratis. Itu adalah jadi sudah sampai 3.000 naga dari situ. Tapi kalau yang dapat gratis tomat 3.000. Oke, kita mulai. Sikut, sakit, sekat, sikut, sakit, sekat, sakit, sikat. Tadi yang pertanyaan yang lalu juga
kilo buah tomat, kami dari kelompok 1 mendapatkan dua kemasan kualitas super dengan berat seperempat masing-masing seperempat kilo, dan dua kemasan kualitas sedang dengan berat masing-masing seperempat kilo, dan satu misalnya ada yang rusak, dan satu kemasan yang rusak. Atau terserah ya, sesuai dengan faktanya. Oke, mulai dari kelompok 3. Yang hasilnya saja itu hasilnya. Laporkan dari 1 kilo buah tomat yang kita praktekkan tadi, yang kalian praktekkan tadi. Tapi kan rasanya kalau kalian berarti kalian kami praktekkan kelompok 3 mendapatkan hasil ya siapa? Dari 1 kilo tomat, kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil dari pelajaran tadi yang kami dapatkan dari 1 kilo tomat. Kami dapatkan 2 kemasan tomat, dua kemasan masing-masing berat seperempat kualitas super, yang siap duluan. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil perbedaan yang tadi kita lakukan. Dari 1 kilogram buah tomat kita mendapatkan 5 kotak plastik styrofoam yang berisi 2 kotak buah tomat super dan 2 kotak buah kualitas sedang dengan 1 kotak buah tomat yang rusak. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Dan selanjutnya kelompok 1. Kami dari kelompok 1 melaporkan hasil praktek permainan. Kami dari kelompok 1 melaporkan hasil praktek pekerjaan dari 1 kilo tomat kita mendapatkan 2 kemasan super. 2 kemasan super dengan berat masing-masing seperempat. Ya. Terus dan 2 kemasan atau 1 kemasan sedang seperempat kilo. Ya. Dan 1 kemasan besar seperempat kilo. Oke, pertanyaan untuk kelompok belum lanjut kajikan ulang lagi. Belum terlaporkan. Ibu pindah di kelompok lain yang sudah siap. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil kerja kelompok kami. Yang kami dapatkan dari 1 kilo buah tomat setelah disortir, terdapat 2 kemasan tomat super dan 2 kemasan tomat sedang dengan berat 1/4. Sama semua. Oke, tepuk tangan untuk tepuk cinta. Blok kecil, blok sedang, blok besar. I love you. Ya, sekarang kita sudah sampai di terakhir. Setelah kami
kalian melakukan kesimpulan, Ibu berharap dari kegiatan yang kalian lakukan ini ada manfaatnya ketika kalian turun ke lapangan, kalian melakukan praktek atau saat kalian kerja di bidang-bidang usaha pertanian, kalian bisa mempraktekkan apa yang sudah kalian lakukan, bahwa hasil pertanian itu, produk hasil pertanian itu setelah melakukan pemanenan ada kegiatan pasca panen yang harus kalian lakukan, dan itu Ibu berharap bisa kalian bawa sampai keluar, tidak hanya sekedar praktek. Ini prakteknya hanya praktek kecil saja ya yang kalian lakukan, tapi kedepannya nanti ketika kalian terjun ke lapangan itu mungkin kalian akan melakukan sortir dalam skala besar, bukan hanya 1 kilo. Dan 1 kilo ini cuma contoh saja, dan Ibu berharap bisa kalian ambil manfaatnya, bisa kalian pahami ya. Nanti kedepannya kalau kalian sudah terjun di dunia kerja, kalian melakukan penyortiran pemanenan dalam skala besar, bisa kalian praktekkan dengan sesuai dengan ilmu yang sudah kalian dapatkan. Sekali lagi ingin bertanya, bagaimana perasaan kalian setelah melakukan kegiatan pasca panen hari ini, sortir pasca panen? Bagaimana perasaan kalian? Tidak semangat. Bagaimana perasaan kalian? Oke. Ya, jadi mungkin untuk hari ini pelajaran kita tentang agrobisnis tanaman sayuran, khususnya tanaman buah tomat, penanganan pasca panen dari tanaman buah tomat, untuk hari ini Ibu cukupkan. Nanti kita ketemu lagi di pekan-pekan berikutnya, mungkin kita akan masuk tentang materi pemasaran ya, pemasaran. Jadi bagaimana cara memasarkan hasil pertanian yang baik supaya bisa diminati atau banyak pembelinya. Jadi itu saja. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih atas antusias kalian mengikuti pembelajaran ini. Semoga ada manfaatnya. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan untuk pertemuan kita hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi